Oke, bagi kalian yang inginkan aku untuk buat tutorial cara menggulung trafo asematik. Oke, bahannya karen. Kita mulai. Oh iya, untuk ukuran kawatnya, untuk primer kali ini kira-kira 0,7, atau kawat kecil tidak apa-apa dirangkap. Ini 0,3 rangkap 5, atau kalau kawat tunggal ya sekitar 0,7 mili lah. Oke, kita mulai. Caranya, kita tandai ujung pertama dengan kabel saja, bungkus kabel gini. Yang perlu diperhatikan, diingat-ingat dimulai kabel pin pertama dari mana. Speknya di printer ini tadi ya. Nah, seperti ini. Ini adalah kabel pertama, ditandai dengan bungkus kabel saja. Diputar searah jarum jam. Berarti begini. Usahakan putarannya selalu sama. Kalau searah jarum jam ya searah jarum jam. Kalau kebalikannya ya yang penting searah semua lah. Usahakan kencang. Sampai penuh atau dihitung sekitar 30 lah. Kalau sudah penuh sebaiknya disolasi dulu, baru dilapisi yang kedua. Oke, kita solasi lagi.
Oke, dikasih isolasi sekitar 3 lapis lah, jangan terlalu tipis, bisa dengung nanti kalau terlalu tipis. Oke, untuk primer, jadi nanti gini, primer kemudian sekunder, jadi sekundernya itu ada di tengah, baru ditutup primer kembali gitu nanti. Oke, sekarang kita buat kumparan sekundernya. Ingat, pin kaki pertama dikasih selongsong ya. Sekarang kita coba digulung secara bersamaan kumparan simetrisnya begini. Keuntungan dari gulung bersamaan ini untuk arus simetris, pasti min plusnya itu sama. Digulung satu-satu juga tidak apa-apa sebenarnya, bagus. Cuman terkadang ada selisih voltase kalau nggak pas. Jadi untuk pemula sebaiknya digulung sama-sama gini. Nanti diingat-ingat yang jurusan ini di tester. Yang ini nanti berakhir di tengah. Yang ini berikutnya sebetulnya berakhir di tepi. Ini hanya untuk mempermudah kesamaan voltasenya saja. Kita solasi dulu. Biar tidak pudar, biar tidak ngelokor maksudnya. Untuk jaga-jaga biar tidak ngelokor. Oke, kalau kita butuh arus berkisar 30-35 volt, berarti kita perlu 15 untuk 30 volt. Oke, kita lanjut. Jadi kita ulang lagi, kawat yang ini ujungnya masuk ke tengah, nanti sebagai CT. Yang ini tadi yang kedua, sekunder yang kedua, ujungnya masuk ke 3. Kemudian kita tutup solasi lagi. Nah, untuk sekunder ini sudah selesai nih.
Sekarang kita lanjutkan primernya. Dimulai dari ujung tengah. Ini ya. Diputar. Searah jarum jam juga, diingat-ingat. Kalau awalnya searah jarum jam, semuanya searah jarum jam. Oke, kita rapatkan. Kita solasi dulu. Oke, setelah kita solasi, coba kita pasang feritnya. Oh, ternyata ngepas. Nggak bisa ditambah kembaran lagi nih. Iya, benar-benar ngepas. Jangan lupa disolasi dulu. Oke, teori menggulung kawat trafonya seperti ini gambarnya. Jadi ditandai dulu, misalkan pertama dimulai searah jarum jam begini ya. Nah, jadi ini mengarah ke sini sebanyak 30 putaran. Ini nyampe tengah. Langkah pertama, kalau sudah selesai diteruskan kedua. Harus diingat-ingat kaki pertamanya tentu di sini. Searah jarum jam ke sini. Ini sebagai CT. Kemudian diteruskan lagi sini. Tentunya arahnya ke sana. Searah putaran jam lah semuanya. 2, 3, 4. Ini 1, 2. Langkah kedua. Kemudian kalau sekundernya sudah selesai,
Langkah ketiganya menyambung primer lagi. Langkah ketiga primer lagi, searah jarum jam lagi. 3, 4. Oke, begini. Jika sudah selesai cara menyambungnya, kita bikin yang jelas ya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah pertama primer, langkah kedua sekunder, menggulung sekunder, kemudian langkah ketiga menggulung primer. Jadi langkah pertama primer, kemudian sekunder, kemudian ditutup primer lagi. Begitu ya. Jadi sekundernya di tengah, dilapisi primer, sekunder, primer lagi, begitu cara menyambungnya sekarang. Oke, gini kan. Saya usahakan sejelas mungkin. Inilah kawat pertama tadi, 2 dan 3 di sini. Kemudian keempat. Ini kawat pertama sekunder, sekunder ini primer. Kawat kedua dan ketiga di sini, 4-nya di sini. Jika ini gambar gajun ya, gajun, jika kabel merah dapat kaki pertama primer, kabel merah, jika kabel merah gajun dapat kaki pertama primer ya, kaki pertama primer, otomatis kaki keempatnya dapat plus elko input. Ini ya. Ground kising plus. Oke. Oke, ini kabel AC input 220 volt. Oke, keempat dapat. Nah, begini kan. Jika kabel pertama merah, kabel merah gajun dapat kaki pertama primer, maka kaki pertama sekunder itu jadi arus plus. Oke. Jadi arus plus harus begitu.
Oke, min CT plus. Jika kabel merah dapat kaki pertama primer, maka kaki pertama sekunder harus jadi arus plus. Jika kebalik, kemungkinan meledak terjadi. Oke, mudah kan? Jangan sampai kebalik ini. Makanya saat pemasangan gajun pertama, trimpotnya jangan sampai diputar separuh lebih. Kosongkan dulu saja. Dan harusnya dicobalah dikasih LED atau beban kipas. Seperti ini gambarnya. Sekarang prakteknya. Ini tadi sudah aku pasang. Ini kabel pertama primer dapat kabel merah gajun. Kaki pertama primer dapat kabel merah gajun. Kabel hitamnya dapat min elko. Plusnya dapat kaki keempat. 1, 2, 3, 4. Ini kaki pertama primer yang saya kasih kabel tadi. Otomatis ini kabel pertama sekundernya. Lihat diodanya arahnya. Otomatis jadi plus. Tengahnya CT. Kaki keempatnya dapat min. Oke. Mudah-mudahan bisa jelas. Jadi diulang lagi, kaki pertama pada trafo primer, gulungan primer, jika dapat kabel merah, maka kaki pertama sekunder dapat menjadi arus plus. Begitu. Tentu selanjutnya sudah ngerti ya. Kaki pertama primer dapat kabel merah, kaki keempat primer dapat arus plus dari tegangan tinggi. Kemudian sekundernya, kaki pertama sekunder menjadi arus plus. Kemudian tengahnya CT, kaki keempatnya jadi arus min. Gitu. Jadi arusnya simetris. Kalau untuk power OCL sejenisnya lah. Min, CT, dan plus. Sekarang saatnya uji coba. Kita lihat saja. Nah, langsung nyala kan LED. Nah, kipasnya juga nyala. Saat ini posisi gajun masih 0. Dan kita cek saja. Arus minnya berapa? Nah, sekarang mencapai 17. Arus plusnya yang sudah ada beban kipas. Nah, kurang lebih sama 17. Oke, semudah itu kalau sudah terbiasa.
Keuntungannya kalau gulung trafo SMPS itu kawatnya tidak banyak, cuman 1,5 meteran lah untuk primer. Untuk sekunder paling ya tergantung voltasenya. Kalau cuma 30 volt paling-paling 1 meter. Beda dengan trafo besi, butuh 100 meter lebih itu. Oke, sesimpel ini. Kalau masih kurang paham silahkan diulang-ulang nontonnya. Ini sesimpel mungkin, ini sudah saya usahakan sesimpel mungkin. Kalau kalian sukses merancang seperti ini, otomatis kalian bisa merancang yang lebih bagus. Selamat mencoba.